Yuk kita bahas sesuatu yang kayaknya jadi mimpi semua karyawan. Gimana caranya kita bisa benar-benar merdeka secara finansial? Kita akan bedah ceritanya dari perjalanan Samuel Ray yang inspiratif banget. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak sih ngerasa gini? Tiap gajian, rasanya seneng, tapi cuma sebentar. Duitnya kayak cuma numpang lewat buat bayar ini itu. Kayak lari di treadmill, capek, tapi nggak kemana-mana. Nah, perasaan lari di tempat tadi itu ternyata ada istilahnya loh. Dan ini adalah rintangan pertama yang tanpa sadar ngejebak banyak dari kita. Ini dia nih biang keroknya, inflasi gaya hidup. Jadi makin gede pendapatan, pengeluaran juga ikut-ikutan gede. Dapat promosi, mobilnya di-upgrade. Kopi yang diminum jadi lebih mahal. Ujung-ujungnya, yang bisa ditabung ya segitu-gitu aja. Kita sering banget kan mikir, santai aja, tanggal 25 juga gajian lagi. Tapi kita suka lupa, waktu kita buat cari uang sebagai karyawan itu ada batasnya. Kalau terus-terusan di siklus ini, tahu-tahu udah tua aja dan belum siap apa-apa. Tapi tenang, ada kok jalan keluarnya. Nah, Samuel Ray, yang sama-sama karyawan kayak kita, dia nemuin sebuah jalan keluar. Dia terinspirasi dari sebuah gerakan di Amerika yang nawarin cara pandang baru soal keuangan. Namanya itu FIRE. Mungkin udah pernah dengar ya, singkatan dari Financial Independence, Retire Early. Intinya simple banget. Ini bukan soal cara cepat kaya, ini soal matematika sederhana, disiplin, dan yang paling penting, mau mengubah cara kita ngelihat duit. Dan ini keren banget loh perjalanannya Samuel. Coba lihat, dia mulai kerja tahun 2011, terus di umur 30 dia baru kenal FIRE. Cuma butuh 3 tahun, di umur 33 dia sama istrinya udah berhasil merdeka secara finansial. Bahkan 2 tahun lebih cepat dari target awal. Ini bukti nyata kalau konsep ini beneran bisa jalan. Terus, rahasianya apa kok bisa secepat itu? Jawabannya ada di satu konsep yang jujur aja sering banget disalahpahami, hidup hemat. Nah, ini nih yang harus digarisbawahi. Kata Samuel Ray, hidup hemat itu bukan lomba melarat. Jadi ini bukan soal adu paling sengsara atau paling prihatin. Sama sekali bukan. Ini soal gimana kita bisa menciptakan ruang nafas yang lega antara pemasukan dan pengeluaran. Maksudnya gini, hemat itu bukan berarti kita nyiksa diri. Bukan berarti pengen makan omakase, tapi dipaksa makan pecel lele. Tapi lebih ke kita sadar sama pengeluaran kita. Sadar kalau mungkin liburan ke Ancol bisa sama membahagiakannya sama liburan ke Bali kalau memang itu yang sesuai dengan kantong kita saat ini. Oke, terus gimana cara mulainya? Ada nih satu rumus simple yang gampang banget diterapin. Namanya aturan 50-30-20. Ini cara gampang buat bagi-bagi gaji tanpa perlu pusing bikin anggaran yang ribet. Kalau digambarin jadinya kayak gini, 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, dan nah, yang paling penting dari semua ini, porsi 20% buat nabung dan investasi. Itu hukumnya wajib, nggak boleh diganggu-gugat sama sekali. Oke, sekarang kita ngomongin goalnya. Sebenarnya, buat apa sih kita capek-capek disiplin dan hemat begini? Apa arti bebas yang sebenarnya kita kejar? Nah, ini dia nih intinya. Merdeka finansial itu bukan berarti kita pensiun terus ya udah nggak ngapa-ngapain, sama sekali bukan. Intinya itu adalah kita punya pilihan. Pilihan untuk membuat pekerjaan itu jadi opsi, bukan lagi jadi sebuah kewajiban. Bayangin deh, dengan kemerdekaan finansial, kita bisa kerja karena kita mau, bukan karena kita harus bayar cicilan. Kita bisa milih proyek yang kita suka, bisa punya lebih banyak waktu buat keluarga. Intinya, kita ambil alih lagi kendali atas hidup dan waktu kita. Oke, kedengarannya bagus, tapi gimana cara aplikasinya di dunia nyata? Apalagi buat kita yang, ya tahu sendirilah, tantangannya banyak. Mari kita bedah langkah-langkah praktisnya. Misalnya nih, kalau kamu itu generasi sandwich, yang harus nanggung orang tua sekaligus keluarga sendiri, kamu nggak sendirian. Malah di Indonesia, ini tuh udah jadi hal yang biasa banget. Angkanya nggak main-main loh. Menurut data BPS, hampir 80% lansia di sini itu bergantung secara finansial sama anak-anaknya. Jadi, ya generasi sandwich itu emang realita kita bersama. Terus gimana solusinya? Kuncinya adalah berani bikin batasan yang jelas dan sehat. Ini bukan soal egois ya, tapi ingat kan aturan di pesawat? Pasang masker oksigen Anda dulu sebelum menolong orang lain. Nah, sama. Kita harus pastiin kondisi keuangan kita sehat dulu biar bisa terus bantu yang lain. Biar tujuannya jelas, kita butuh target.
butuh angka. Ada cara hitung gampangnya, pakai aturan 4%. Coba deh, ambil semua total pengeluaran bulanan kamu, terus kaliin aja sama 300. Nah, itu dia angka target kasar kamu. Pasti kaget kan lihat angkanya? Bisa jadi miliaran rupiah. Tapi please jangan langsung ciut. Angka ini bukan buat bikin kita pesimis. Justru sebaliknya, ini tuh kayak lampu di ujung terowongan, biar kita tahu harus jalan ke arah mana, dan mimpi kita jadi lebih nyata. Dan yang terakhir, ingat ya, perjalanan ini tuh punya kita sendiri-sendiri. Nggak usah liatin rumput tetangga yang kayaknya lari lebih kenceng. Nggak perlu. Cukup bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita setahun yang lalu. Itu aja udah lebih dari cukup. Nah, sebagai penutup, coba deh renungin sebentar. Kalau buat kamu pribadi, kebebasan finansial itu bentuknya kayak apa sih? Coba bayangin, karena punya gambaran yang jelas di kepala, itu udah setengah dari perjalanan untuk sampai ke sana.